Ya, Shalom bagi Bapak Ibu Saudara dimanapun Bapak Ibu sedang berada pada saat malam hari ini. Bersama saya kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan banyak orang, tentunya semua orang ya, bukan hanya beberapa orang, pasti semua orang ingin hidupnya bahagia. Anak-anak ingin hidup bahagia, masa remajanya masa remaja yang bahagia, ya. Masuk dalam rumah tangga, menikah, ingin rumah tangganya bahagia. Sampai kakek nenek, sampai tua, ingin hidupnya selalu bahagia. Ya, tetapi apakah semua orang mendambakan bahagia itu? Dan bahagia yang seperti apa yang seharusnya kita miliki sebagai orang percaya? Nah, kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan sebuah topik yang akan menjadi perenungan di tengah minggu ini bagi kita semuanya dengan tema resep sederhana hidup bahagia. Nah, sebelum lebih lanjut, saya mengajak kita semuanya sama-sama berdoa. Bapa, kami bersyukur malam hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kami untuk duduk diam bersama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya ada sesuatu yang khusus yang hendak Tuhan sampaikan kepada seluruh jemaat Tuhan, para pendengar siapapun dan dimanapun mereka berada. Dan kebenaran firman Tuhan ini Tuhan akan melengkapi sukacita kami di dalam mengikut Tuhan selama kami masih hidup di dalam dunia ini. Kuasai dan urapi hamba-Mu, berkati kami semuanya yang mendengar firman-Mu. Demi nama Yesus kami berdoa, amin. Resep hidup bahagia. Saya sering melihat postingan beberapa teman di Facebook atau di media sosial. Mereka berkata bahagia itu sederhana, dengan menampilkan sebuah postingan ada orang yang sedang makan di tengah-tengah hamparan sawah yang menghijau. Mereka makan dengan lauk yang sederhana dan ditulislah di bawahnya bahagia itu sederhana, ya. Ada juga ya pasangan suami istri di berboncengan sepeda motor, dan sepeda motornya sudah sepeda motor yang lama, tetapi mereka dengan tertawa mereka jalan-jalan di tengah ladang dan ditulislah di bawahnya hidup bahagia itu sederhana. Ada juga seorang gembala yang duduk di atas kerbaunya sambil meniup seruling dan ditulis di bawahnya bahagia itu sederhana. Apakah sesederhana itu bahagia? Atau mungkin untuk bahagia, apakah memang bisa dicapai dengan kesederhanaan atau bagaimana? Atau apakah dengan kemewahan, harus dengan uang yang banyak, atau apa kebahagiaan yang sesungguhnya? Semua orang mencari, ingin hidupnya bahagia, ya. Sebabnya kalau masih ingat mungkin ada nyanyian, ke gunung tinggi ku cari mencari damai, ke lembah jurang ku turun mencari damai. Di mana bahagia itu? Lagu ini adalah melukiskan semua orang mengejar kedamaian dan kebahagiaan. Naik turun gunung artinya dengan usaha mati-matian mereka mencari kebahagiaan. Tetapi di mana kebahagiaan itu? Dan malam hari ini saya akan membagikan resep sederhana untuk hidup bahagia. Jadi ini resep yang sederhana, tidak sulit-sulit, ya. Mudah kalau kita menerapkannya, saya percaya kita akan mengalami kebahagiaan sesungguhnya. Yang pertama, resep yang pertama adalah hidup bahagia ini akan kita alami apabila kita memiliki Yesus, ya. Harus memiliki Yesus. Mengapa? Ada dua alasan, ya. Kenapa harus memiliki Yesus baru bisa hidup bahagia? Ada dua alasan. Yang pertama,
Karena Yesus memberi jaminan keselamatan. Ya, semua orang ingin selamat. Karena dosa, mereka merasa bahwa mereka jauh dari Tuhan, dan dosa membawa kepada hukuman, kematian selama-lamanya. Dan kalau tidak ada kepastian di dalam hidup ini mengenai keselamatan, maka sepanjang perjalanan hidupnya di bumi ini pasti tidak bahagia. Kenapa? Karena tidak ada yang menjamin tentang keselamatannya nanti. Setelah dia mati, dia masuk surga atau neraka. Itu pasti menggelisahkan setiap manusia. Tetapi apa kata firman Tuhan bagi orang-orang yang percaya? Coba lihat Yohanes pasal 10 ayat 28. Yohanes 10 ayat 28. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa. Yesus berkata, aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Mereka siapa di situ? Orang-orang percaya, murid-muridnya. Dan mereka pasti, bukan mudah-mudahan, ya. Bukan kalau kamu begini-begini, maka baru mudah-mudahan masuk surga atau hidup kekal. Tidak. Mereka pasti tidak akan binasa. Dan janjinya bukan cuma hanya pada waktu dia berkata seperti itu. Sampai kapan jaminan ini? Sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Jadi murid Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang percaya kepada Tuhan, di dalam Kristus kita sudah dipindahkan dari maut ke dalam hidup. Ya, dari gelap kepada terang. Dari kematian kepada kehidupan kekal selama-lamanya. Dan ada jaminan yang Tuhan berikan kepada kita. Pegang ayat ini. Dikatakan pasti tidak akan binasa. Jadi ini pasti membuat kita merasa berbahagia. Mendengar berita ini, mendengar Injil ini. Ya, bagi kita yang percaya kepada Kristus, pasti ada kebahagiaan, ada damai sejahtera di dalam hati kita. Ya. Karena kita mendapatkan jaminan hidup, jaminan keselamatan. Ya. Coba bayangkan Bapak Ibu, tanpa Yesus hidup kita bagaimana? Ya, ada orang yang baru kerampokan, dirampok hartanya habis-habisan, tokonya dijarah habis-habisan, uangnya diambil semuanya. Setelah itu dia, pemilik toko ini masuk rumah sakit jiwa. Keluar dari sana, semua dituding perampok. Iya. Iya, sedikit-sedikit ketemu orang, lampok lu. Ketemu lagi orang lain, lampok lu. Lampok lu. Kenapa? Tidak ada yang menjamin di dalam dirinya. Sehingga dia tidak bisa bersukacita di dalam dirinya. Dia tidak bisa mengalami kebahagiaan yang sesungguhnya. Jadi hanya Yesus yang akan memberikan damai dan kebahagiaan yang sesungguhnya. Di dalam Tuhan kita mendapatkan jaminan keselamatan yang pasti. Ya. Misalnya seperti bagaimana kalau Bapak Ibu, ini contoh ya. Kalau misalnya kita punya hutang besar, katakanlah 100 juta, dan dari bank, dan ternyata 1 minggu lagi hutang kita ini sudah jatuh tempo. Artinya sudah ada warning bahwa apabila dalam jangka waktu 1 minggu ini hutangnya tidak akan dilunasi, maka rumahnya akan disita, ya. Barang-barang berharga di rumah akan disita. Maka kira-kira bagaimana perasaan Bapak Ibu? Pasti gelisah, pasti tidak bahagia, pasti tidak ada damai di dalam hatinya. Setiap malam tidak mungkin bisa tidur. Ya, kenapa? Karena berpikir, ya, otaknya mulai mikir ini bagaimana caranya untuk melunasi hutang ini. Ya, kenapa? Karena tidak ada jaminan.
Tetapi lain kalau ada yang menjamin, misalnya 1 minggu lagi utang kita sudah jatuh tempo, sudah ada kabar mau disita rumah kita dan harta-harta kita, tiba-tiba ada seseorang berkata, ya pada tanggal sehari sebelum jatuh tempo, aku akan memberikan kamu uang 100 juta. Kira-kira apa yang kita rasakan? Kalau itu janji atau jaminan yang pasti, maka kita akan tenang saja. Kenapa? Karena ada jaminan. Kita bisa tidur dengan nyenyak meskipun punya utang, karena ada yang menjamin. Nah, demikian juga kehidupan kita ini. Ya, kalau tidak ada yang menjamin kita ini selamat atau tidak, kalau tidak ada yang menjamin kita hidup bisa dilindungi atau tidak, maka kita akan hidup penuh dengan kegelisahan setiap hari. Jadi bersyukurlah kita punya Yesus. Dia Allah yang berkuasa tinggal di dalam hidup kita, yang akan memberikan kekuatan kepada kita dikala kita lemah, yang memberikan sukacita kepada kita. Yohanes 14 ayat 27 berkata, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Sebelum Yesus naik ke surga, dikatakan, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan damai sejahtera yang akan diberikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya tidak seperti damai sejahtera yang bisa diberikan oleh dunia kepada mereka. Itu sebabnya dikatakan jangan gelisah hatimu. Kenapa? Karena ini adalah jaminan selama kita hidup di dalam dunia ini, ada jaminan bagi kita, jaminan perlindungan, jaminan diberkati, jaminan pertolongan, dan itulah yang membahagiakan kita. Itu yang membuat kita merasa damai di dalam hati kita. Dan bukan hanya selama hidup di dunia ini kita dijamin. Di dalam kerajaannya, di surga pun dikatakan sampai selama-lamanya kita sudah dan pasti memperoleh hidup yang kekal. Kurang apa? Ya. Jadi berbahagialah, kita bersyukur kalau kita sudah dalam Tuhan. Ingat, kita di dalam Tuhan bukan karena kita yang memilih untuk percaya kepada Yesus. Kekristenan, keselamatan berbicara tentang Tuhan yang memilih kita, Tuhan yang memilih saya, bukan saya yang memilih Tuhan. Tetapi Tuhanlah yang memanggil saya, memilih saya, dan menjadikan saya jadi anak-anaknya, di mana saya mendapatkan warisan di dalam kerajaan surga nanti. Mulai saat ini, mulai saya percaya, sampai nanti saya akan melihat. Dan itu adalah kebahagiaan yang tak terhingga. Seharusnya sukacita dan kebahagiaan ini juga yang bisa kita bagikan kepada orang lain. Yang bisa membuat orang lain, yang bisa menggerakkan hati kita untuk membagikan berita keselamatan itu kepada orang lain, supaya mereka juga bisa merasakan kebahagiaan. Betapa bahagianya saya. Kalau kita bahagia, kita merasa damai, kita ingin bagaimana supaya orang lain itu tahu betapa bahagianya saya di dalam Tuhan. Dan itu yang menggerakkan kita, yang memotivasi kita untuk terus bisa bersaksi dan bagikan keselamatan itu kepada orang lain. Itu resep yang pertama, sederhana saja. Ya. Jadi kalau Bapak, Ibu, Saudara punya Yesus, itu adalah resep yang pertama dan paling utama, kunci kita bisa mengalami kebahagiaan di dalam Tuhan. Dan ingat, kebahagiaan atau damai sejahtera yang Tuhan Yesus berikan bukan damai sejahtera KW-KW-an. Ya, kalau dunia ini bisa menawarkan damai sejahtera yang A, B, C, D, mungkin karena kalau punya uang damai, kalau punya rumah mewah bahagia, kalau punya suami atau istri, suami yang cakep, istri yang cantik akan bahagia. Apakah demikian? Belum tentu. Ya, bahagia tidak ditentukan situasi dan kondisi. Ya, semua kebahagiaan dalam dunia ini kebanyakan itu karena ditentukan situasi dan kondisi. Kalau situasi dan kondisi berubah, maka kondisi hati pun bisa berubah, tidak bahagia lagi.
Bersyukurlah kita di dalam Tuhan. Yang kedua, resep yang kedua, kita bisa mengalami kebahagiaan adalah jangan hidup di dalam dosa. Ya, jangan hidup di dalam dosa. Kenapa? Dosalah yang mengakibatkan putusnya hubungan kita dengan Tuhan. Dan kita bisa mengalami damai sejahtera atau kebahagiaan itu tergantung hubungan kita dengan Tuhan. Kalau hubungan kita jauh dari Tuhan, pasti tidak akan ada damai di dalam hati kita. Dan apa yang memutus hubungan manusia dengan Tuhan? Dosa. Lihat apa yang terjadi setelah Adam dan Hawa memakan buah yang terlarang di Taman Eden. Ketika mereka tahu, dikatakan mereka melanggar perintah Tuhan, maka terbukalah mata mereka. Maka mereka melihat dan mereka sadar dan tahu bahwa mereka ini telanjang. Akhirnya mereka malu. Setelah itu mereka sembunyi. Maka ketika Adam mendengar langkahnya Tuhan berjalan di Taman Eden, dan Tuhan berkata, Adam, di manakah engkau? Maka Adam menjawab, ya. Dan Tuhan berkata, kenapa kamu terus bersembunyi? Karena aku takut. Kenapa kamu takut? Karena aku sudah memakan buah yang dilarang itu tadi. Jadi lihat, pasti Adam kehilangan damai sejahtera. Pasti ada kegelisahan, yang ada ketakutan, kecemasan, ya, rasa malu, ya. Itu akibat dosa karena dia melanggar perintah Tuhan. Dan sekecil apapun dosa yang kita lakukan, kalau kita sadar yang kita lakukan itu tidak benar, tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, bertentangan dengan kehendak Tuhan, pasti ada perasaan tidak ada damai di dalam hati kita. Ya, seorang pembunuh, sekalipun dia membunuh berkali-kali, pasti di dalam hatinya itu ada rasa takut, ada kegelisahan. Jangan-jangan ada yang mengetahui, jangan-jangan perbuatan saya ini ada yang lihat. Ya, mungkin ditutupi rapi. Setelah dibunuh mungkin dibakar atau dibuang untuk menghilangkan jejak. Tetapi masih tetap ada rasa gelisah dan takut di dalam hatinya. Jangan-jangan ada yang tahu. Jangan-jangan nanti suatu saat bisa terungkap apa yang saya lakukan. Dan itu bisa dialami seumur hidup. Sangat fatal sekali. Daud pernah mengalami ketidaktenangan dalam dirinya. Dia orang percaya. Daud itu orang percaya. Tetapi ketika dia melakukan dosa, maka dia hidupnya tidak tenang. Dikatakan dalam Mazmur pasal 32 ayat 3 dan 4. Mazmur 32 ayat 3 dan 4. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu, karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat, sumsumku menjadi kering, seperti oleh teriknya musim panas. Jadi siang dan malam Daud merasa gelisah sepanjang hari, baik malam maupun siang. Tidak bisa tidur, makan tidak enak, tidur tidak nyenyak. Itu perasaannya. Kenapa? Karena ada sesuatu yang disembunyikan di hadapan Tuhan. Apa itu? Ketika dia melakukan dosa berzinahan dengan Batseba. Ya. Dan setelah itu, untuk menghilangkan jejaknya, maka dia membunuh juga suaminya, Uria, ya, dengan cara politik dalam peperangan. Ini luar biasa. Itu sebabnya Daud pernah merasa gelisah. Tetapi ketika dia mengakui kesalahannya di hadapan Nabi Nathan, mengakui bahwa dia sudah berdosa di hadapan Tuhan, maka dia merasa tenang. Sebabnya dia berkata, hanya dekat Allah saja jiwaku merasa tenang. Ya. Jadi kesalahan sekecil apapun itu pasti membuat kita merasa gelisah. Jadi jauhilah dosa, jangan hidup di dalam dosa, jangan berkecimpung di dalam dosa, jangan tinggal di dalam dosa. Nah, kalau mungkin kita sudah suatu saat memang kita bisa jatuh dalam dosa, dan lekaslah adakan pengakuan
di hadapan Tuhan. Karena dengan cara mengakui pelanggaran dan kesalahan kita lah hubungan kita kembali dipulihkan dengan Tuhan, maka kita akan mengalami damai sejahtera. Sebuah ilustrasi, ada seorang anak kecil bermain ketapel dan dia sedang berlatih di pekarangan rumahnya. Ketika dia membidik ketapelnya ini, maka mengenai bebek peliharaan papanya, ya, kena kepalanya sehingga bebek ini ternyata mati. Ketika dia lihat bebek ini sudah mati, digoyang-goyang, sudah tidak ada tanda-tanda kehidupan, maka dia mulai takut. Dia lihat kanan kiri, tidak ada yang melihat, maka dia cepat-cepat mengambil bebek ini, dibuang ke jurang. Ya, dia pikir sudah selesai. Setelah itu, tetapi ternyata ada rasa takut di dalam hatinya. Ya, setelah itu besoknya seperti biasa orang tuanya memberikan kepada anak-anaknya ini untuk jajan di sekolah. Ya, baik si kakak maupun si adik, karena mereka dua orang bersaudara, si kakak dan si adik. Dan tiba-tiba di sekolah si kakak minta uang kepada adiknya yang adiknya yang mengketapel bebek dari papanya ini. Dia katakan, minta uang. Adiknya berkata, uang apa? Emangnya kamu pernah nyimpan uang ke aku? Nitip uang ke aku? Ingat, kalau enggak kasih uang jajanmu, ingat, bebek. Begitu dia dengar bebek, oh dia pikir, oh ternyata kakakku ini lihat kemarin saya ketapel bebek itu. Maka dia takut, dia berikan uang jajannya hari itu. Besoknya juga demikian. Kakaknya berkata, uang. Kalau enggak, bebek. Maka dia takut, dia berikan uangnya. Berhari-hari sampai 1 minggu. Maka pada hari Minggu itu, dengan rasa gelisah dan takut-takut, dia mencoba memberanikan diri kepada papanya, dan dia mengakui bahwa dia sudah bersalah. Dia katakan, Papa, minggu lalu saya bermain di pekarangan dan saya ketapel, kena bebeknya Papa dan mati. Saya buang. Ya, maaf Papa. Terus papanya berkata, sebetulnya waktu kamu ketapel bebek itu, Papa lihat. Dan Papa menunggu kapan kamu datang mengakui, tetapi sampai kemarin kamu tidak datang mengakuinya. Kamu rugi sendiri. Iya. Ya sudahlah, nggak apa-apa. Papa memaafkan kamu, jangan ulangi lagi. Begitu dia mengakui kesalahannya dan papanya mengampuni dia merasa plong. Hatinya ada damai, hatinya ada kebahagiaan. Maka waktu diberikan jajan, besoknya kakaknya berkata, adik, uang. Adiknya berkata, uang apa? Iya, minta Papa, saya punya uang jajan sendiri. Iya. Kenapa dia berani berkata demikian? Karena dia hubungannya dengan papanya sudah beres. Nah demikian juga kita dengan Tuhan. Kalau kita ingin hidup kita hari demi hari, kita merasakan ketenangan, damai sejahtera, kebahagiaan, jauhi dosa. Kalaupun mungkin kita suatu saat kepleset jatuh di dalam dosa, lekas-lekaslah adakan pengakuan di hadapan Tuhan. Dia adalah yang setia dan adil. Dia akan segera mengampuni dosa-dosa dan kesalahan kita. Resep yang ketiga, ya, resep kita bisa merasakan kebahagiaan adalah jangan hidup dalam kekhawatiran. Ya, jangan hidup dalam kekhawatiran. Kenapa? Karena kekhawatiran itu ternyata bisa menggerogoti sukacita, bisa menggerogoti damai sejahtera dan kebahagiaan kita. Ya, Tuhan Yesus dalam Matius pasal 6 memperingatkan supaya janganlah hendaknya kamu khawatir. Ya, baik tentang makan, tentang minum, tentang pakaian. Ya, lihat burung-burung di udara, Tuhan pelihara. Lihat bunga bakung, Tuhan pelihara. Bukankah kamu jauh lebih berharga daripada burung pipit dan juga bunga bakung itu? Kita ini diciptakan Tuhan lebih istimewa dari burung. Kalau burung saja dipelihara Tuhan tanpa seekor pun yang kelaparan, ya, kalau dia bebas di hutan sana, dan bunga yang hidupnya hanya singkat sementara saja, hari ini berkembang, besok sudah layu karena panasnya terik.
Ya, kita ini diciptakan lebih istimewa dari semuanya itu. Kita lebih istimewa dan kita dikatakan kita ini anak-anaknya, kita Tuhan itu adalah Bapa kita. Masa kalau burung saja dipelihara anaknya tidak? Rasanya tidak mungkin. Itu sebabnya nggak perlu khawatir tentang hari esok. Nah, dikatakan dalam Matius pasal 6 ayat 34, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah sehari. Jadi nggak perlu mengkhawatirkan tentang hari besok. Cukuplah beban hari ini, kesusahan hari ini kita pikirkan. Ya, kita ini sudah diberikan Tuhan kemampuan untuk bisa mengatasi beban hidup kita hari ini. Misalnya, contohnya kalau hari ini beban hidup kita ini yang sanggup kita pikul itu 10 kilo. Setiap hari 10 kilo. Nah, kalau kita memikirkan dan mengkhawatirkan hari esok, artinya beban besok yang 10 kilo kita tanggung hari ini. Jadi beban 10 kilo hari ini dan ditambah dengan beban 10 kilo hari esok, kita khawatirkan, kita pikul betapa beratnya hidup kita. Nah, bagaimana kalau beban hidup 1 minggu kita khawatirkan? Artinya 1 minggu 70 kilo kita tanggung dalam sehari. Itu sebabnya banyak manusia atau orang yang tidak kuat menghadapi kenyataan hidup. Kenapa? Karena mengkhawatirkan tentang hari-hari esok. Beban 1 minggu sudah dipikul hari ini. Beban 1 bulan dipikul dalam sehari. Beban 1 tahun sudah dipikul sehari. Itu yang membuat kita hidup dalam kesusahan, dalam kekhawatiran. Dan ingat, kekhawatiran tidak akan pernah menambah sehasta pun dikatakan. Tidak memberikan dampak yang lebih baik bagi kita. Justru yang membuat kita malah justru membuat kita sakit, stres, ya, membuat kita malah semakin tidak kehilangan semangat, kehilangan gairah. Itu yang terjadi. Itu sebabnya melalui renungan singkat pada pertengahan minggu ini, 3 resep untuk hidup bahagia di dalam Tuhan. Pegang erat-erat supaya setiap hari kita bisa mengalaminya. Yang pertama adalah milikilah Yesus. Bisa dibayangkan hidup tanpa Yesus, hidup tidak ada artinya. Ya, masa depan suram, masa depan kelam. Tidak ada kepastian tentang pemeliharaan jaminan hidup di hari ini dan juga hidup yang kekal. Itu yang membuat kegelisahan manusia. Yang kedua, jangan hidup dalam dosa. Dosa sekecil apapun yang kita lakukan akan menghilangkan damai sejahtera dan pasti tidak akan ada kebahagiaan di dalam hidup kita hari demi hari. Kalau mau hari-hari kita penuh dengan kebahagiaan, jauhi dosa. Kalau suatu waktu mungkin kita terpleset jatuh dalam dosa, cepat-cepatlah adakan pengakuan Tuhan yang setia, Dia akan mengampuni dosa-dosa kita. Dan yang ketiga, jangan hidup dalam kekhawatiran. Kalau pikiran kita tidak mengkhawatirkan terlalu banyak tentang perkara-perkara yang akan datang, ya kalau mungkin sempat kita pikirkan, mari doa. Dikatakan di dalam 1 Petrus 5 ayat 7, serahkanlah segala khawatirmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Serahkan, jangan dipikul. Serahkan, jangan ditanggung sendiri. Kalau kita punya beban, kita serahkan, kita letakkan di tangan Tuhan. Dia tahu cara yang terbaik untuk menyelesaikannya dan memberikan hikmat kepada kita. Selamat mencoba resep hidup bahagia ini dan lihatlah hari-hari kita akan mengalami sukacita, damai sejahtera dan bahagia di dalam Tuhan. Saya akan menutup renungan ini di dalam doa. Mari kita tundukkan kepala kita sama-sama, kita berdoa. Bapa yang baik, Engkau adalah Bapa yang sungguh baik. Keadaan yang mungkin berubah dalam hidup kami yang kami alami, atau sesuatu yang terjadi dalam hidup kami tidak seperti yang kami inginkan. Tetapi mulut kami tetap mengaku, sepakat dengan hati kami bahwa Engkau tetap Bapa yang baik. Sebab rencanamu tidak pernah membawa kami kepada kecelakaan, bukan rencana yang jahat, tetapi rencana yang penuh dengan damai sejahtera. Sebabnya malam hari ini melalui kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengarkan, biarlah kami mau berani mencoba
dan terus tinggal hidup di dalam Tuhan. Kami bersyukur sebagai umat pilihan Tuhan, kami memiliki Yesus. Yesuslah harta satu-satunya yang memberikan damai sejahtera dan kebahagiaan, sukacita, ketentraman, ketenangan dalam hidup selama kami hidup di dunia ini. Karena di dalam Yesus kami mendapatkan jaminan pemeliharaan Tuhan dan jaminan hidup kekal di dalam kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan biarlah kami juga belajar untuk hidup taat melakukan kehendak-Mu, menjauhi dosa. Dan apabila mungkin saat ini ada pelanggaran, dosa, kesalahan, kejahatan yang kami lakukan, baik tahun lalu, bulan lalu, minggu lalu, kemarin, hari ini, tadi, hari ini, Tuhan ampuni kami Bapa. Bebaskan kami, lepaskan kami dari segala rasa bersalah ini, sehingga kami boleh mengalami kebahagiaan di dalam hati dan pikiran kami. Terima kasih Bapa. Dan apabila ada kekhawatiran, mengkhawatirkan tentang kehidupan kami, keadaan anak-anak kami, keadaan kesehatan kami, keadaan lingkungan kami, keadaan orang-orang yang kami cintai, Bapa, ampuni kami. Kalau terus kekhawatiran dalam pikiran kami itu, karena kami tahu itu tandanya kami kurang memiliki iman yang kuat di dalam Tuhan. Biar kami belajar mempercayakan hidup kami dan percaya Yesus sanggup memelihara kami di masa sulit dan sesulit apapun. Tangan Tuhan akan terulur selalu, menjaga kami, menolong, melindungi kami, dan memberikan kekuatan kepada kami. Berkat Tuhan kepada seluruh jemaat-Mu, dimanapun mereka berada, pelihara mereka, kuatkan mereka yang saat ini mengalami banyak pencobaan, banyak masalah, banyak musibah. Tuhan, Engkau satu-satunya jaminan yang memberikan kepastian hidup di bumi ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk kota di mana kami tinggal, berkatilah kota kami ini, sejahtera, damai seluruh penduduknya, bahkan pemerintah daerah yang ada di kota ini juga Tuhan, pakai mereka dengan hikmat-Mu, mampu menjalankan tugas mereka dengan baik. Berkati bangsa kami, Indonesia ini Tuhan, menghadapi masalah yang cukup berat hari-hari ini. Tuhan, berikan hikmat kepada mereka, mampukan mereka Tuhan. Kami berdoa dan kami percaya saatnya akan tiba, Tuhan akan menyatakan jawabannya atas bangsa kami. Indonesia akan dipulihkan kembali, Indonesia akan mengalami kuasa Tuhan, mujizat Tuhan. Banyak orang-orang yang terindikasi mungkin COVID-19 juga akan mengalami mujizat kesembuhan. Tuhan sedang berkarya atas bangsa kami, dan bangsa kami akan menemukan perkara yang besar karena Tuhan sedang melawat bangsa kami Indonesia ini. Terima kasih Bapa, terpujilah Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan menyertai, memberkati dan melindungi kami. Tuhan menyinari kami dengan wajah-Mu dan memberi kami kasih karunia-Mu. Tuhan Yesus menghadapkan wajah-Mu yang penuh kemuliaan kepada kami dan memberi kami damai sejahtera malam ini sampai Tuhan datang. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.